Di tengah dinamika lingkungan kerja yang serba cepat dan penuh interaksi, muncul sebuah fenomena menarik yang kerap terabaikan, yaitu keuntungan menjadi penyendiri. Seringkali kita mengaitkan kesendirian dengan isolasi, namun di baliknya terdapat potensi luar biasa untuk mengasah kreativitas, meningkatkan fokus, dan merumuskan strategi kerja yang lebih mendalam. Mengapa sebenarnya keunggulan-keunggulan tersebut bisa muncul dari sikap penyendiri? Dalam kerangka berpikir yang kritis dan skeptis, kita harus bertanya, apakah dalam kebisingan interaksi sosial terdapat ruang yang cukup untuk refleksi diri? Ataukah justru keheningan yang dihasilkan oleh kecenderungan untuk lebih menyendiri memungkinkan kita untuk mengasah kemampuan analitis dan menemukan solusi inovatif yang tidak terduga? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuka cakrawala baru mengenai esensi produktivitas di era modern. Mari kita telaah lebih jauh 9 keuntungan yang dapat diperoleh ketika seseorang memilih untuk menyendiri di tempat kerja. Dengan mempertimbangkan aspek psikologis, kognitif, dan manajerial, kita akan mengeksplorasi secara mendalam bagaimana kesendirian bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan strategis yang mampu mendongkrak performa profesional. Setiap subjudul akan mengungkap lapisan-lapisan pemikiran yang matang dan terstruktur, menantang kita untuk memandang kerja keras secara berbeda. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke keuntungan menjadi penyendiri di tempat kerja yang pertama, yaitu adalah lebih fokus dalam bekerja. Menjadi penyendiri di tempat kerja seringkali membawa keuntungan berupa fokus yang mendalam. Tanpa gangguan dari interaksi sosial yang berlebihan, seseorang dapat dengan mudah menyalurkan perhatian penuh kepada tugas yang sedang dikerjakan, menghasilkan konsentrasi yang optimal. Fokus yang tinggi ini memungkinkan untuk mencapai kedalaman analisis yang jarang terlihat pada mereka yang selalu terlibat dalam banyak diskusi. Dalam keheningan, pikiran cenderung tidak tersibukkan dengan stimulus eksternal, sehingga menciptakan ruang bagi ide-ide orisinal yang lebih tajam dan tepat sasaran. Pertanyaannya pun muncul, yaitu apakah dalam lingkungan yang penuh kebisingan tidak akan ada peluang untuk mendalami pemikiran. Sebuah studi mengungkapkan bahwa kondisi minim distraksi justru meningkatkan kapasitas kognitif, sehingga setiap detail pekerjaan dapat diperhatikan dengan seksama. Dengan demikian, penyendiri dapat mengeksplorasi kemampuan otak untuk berpikir secara mendalam, memecahkan masalah dengan cara yang lebih sistematis dan terstruktur. Hal ini membuka peluang untuk menghasilkan karya-karya yang berkualitas tinggi dengan pendekatan yang lebih terfokus dan konsisten. Akhirnya kita perlu mempertanyakan kembali paradigma umum tentang kolaborasi versus kesendirian. Apakah selalu interaksi intensif yang menghasilkan kreativitas, ataukah keheningan merupakan katalisator yang efektif untuk mencapai keunggulan dalam kualitas kerja? Kemudian keuntungan yang kedua adalah mengasah kreativitas dan inovasi. Kesendirian memberikan ruang untuk menggali kreativitas yang mungkin terhambat oleh tekanan sosial. Dalam kondisi tenang, ide-ide baru dapat mengalir dengan lebih bebas tanpa harus menyesuaikan diri dengan norma kelompok atau pemikiran mayoritas. Proses kreatif yang alami seringkali muncul dari momen-momen reflektif yang intens. Tanpa distraksi konstan, pikiran bebas untuk menjelajahi berbagai kemungkinan inovatif yang bahkan mungkin tidak terpikirkan dalam keramaian interaksi. Pertanyaan kritis pun patut diajukan, yaitu bagaimana lingkungan yang selalu penuh interaksi dapat menghambat proses kreatif yang mendalam. Tanpa tekanan konformitas, penyendiri dapat mengambil resiko berpikir out of the box dengan lebih percaya diri. Inovasi yang lahir dari kesendirian biasanya berakar dari pemahaman mendalam tentang diri sendiri dan konteks kerja. Setiap ide yang muncul telah melalui proses pertimbangan matang yang mencerminkan integrasi antara pengalaman pribadi dengan visi profesional yang jauh ke depan. Maka keunggulan kreativitas yang dimiliki penyendiri tidak hanya membawa ide-ide revolusioner, tetapi juga membuktikan bahwa
dalam keheningan terdapat potensi besar untuk menghasilkan inovasi yang mampu mengubah paradigma kerja di masa depan. Kemudian, keuntungan yang ketiga adalah mengoptimalkan waktu kerja. Di era modern, waktu menjadi salah satu aset paling berharga. Penyendiri di tempat kerja cenderung mengelola waktu dengan lebih efisien karena mereka lebih jarang terpengaruh oleh interaksi yang tidak produktif. Kemampuan mengoptimalkan waktu memungkinkan setiap menit yang ada digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas penting dengan prioritas tinggi. Dengan sedikit distraksi, proses perencanaan dan eksekusi pekerjaan menjadi lebih terstruktur dan tepat sasaran. Sebuah pertanyaan mendasar muncul, yaitu apakah lingkungan kerja yang ramai interaksi benar-benar memberikan nilai tambah bagi produktivitas. Data menunjukkan bahwa individu yang bekerja dalam keheningan seringkali mencapai target kerja lebih cepat dan efektif. Efisiensi waktu yang dimiliki penyendiri bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga tentang menciptakan waktu untuk refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, setiap proses kerja menjadi iteratif dan terus berkembang. Akhirnya, pengelolaan waktu yang optimal ini mengajukan hipotesis bahwa produktivitas bukanlah tentang seberapa banyak waktu yang dihabiskan, melainkan seberapa cerdas waktu tersebut dimanfaatkan. Inilah keuntungan strategis yang ditawarkan oleh kesendirian. Kemudian, keuntungan yang keempat adalah kemampuan analisis dan problem solving yang mendalam. Salah satu keuntungan utama dari menyendiri adalah peningkatan kemampuan analisis. Dalam keheningan, setiap masalah dapat dianalisis secara mendalam tanpa harus tergesa-gesa menanggapi tekanan dari lingkungan sosial. Proses pemecahan masalah pun menjadi lebih sistematis ketika pikiran memiliki ruang untuk mengurai kompleksitas situasi. Penyendiri mampu mengurai masalah secara logis, sehingga setiap solusi yang dihasilkan telah melalui proses pertimbangan yang matang. Pertanyaan kritis yang selalu mengiringi proses ini adalah, apakah dalam keramaian seseorang benar-benar dapat meneliti akar permasalahan dengan sebaik mungkin? Tanpa gangguan, analisis mendalam dapat membuka jalan bagi solusi inovatif yang lebih aplikatif. Kedalaman analisis yang dihasilkan bukan hanya menuntut logika, tetapi juga pemahaman terhadap konteks dan nuansa situasi kerja. Ini menciptakan sebuah kerangka berpikir yang tak hanya solutif, tetapi juga preventif dalam menghadapi permasalahan yang mungkin timbul. Akhirnya, kemampuan problem solving yang mendalam ini menuntun kita pada kesimpulan bahwa keunggulan penyendiri bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari sebuah proses berpikir yang lebih terfokus dan holistik dalam menghadapi tantangan kerja. Kemudian, keuntungan menjadi penyendiri di tempat kerja yang kelima adalah menghindari konflik dan gangguan emosional. Dalam dinamika kerja, konflik antar pribadi seringkali menjadi sumber stres yang signifikan. Penyendiri cenderung lebih mampu menghindari konflik karena mereka tidak selalu terlibat dalam interaksi yang bisa memicu gesekan emosional. Dengan meminimalisir kontak yang berlebihan, penyendiri memiliki kesempatan untuk mengelola emosinya dengan lebih baik. Ini menghasilkan lingkungan kerja yang lebih stabil, di mana energi dapat dialihkan untuk tugas-tugas yang produktif. Pertanyaan yang patut kita renungkan adalah, apakah kehadiran dalam interaksi sosial selalu menghasilkan nilai positif? Bukti menunjukkan bahwa dengan menghindari konflik, seseorang dapat menghindari distraksi emosional yang menghambat kreativitas dan konsentrasi. Pengendalian emosional yang lebih baik juga memungkinkan penyendiri untuk menangani situasi krisis dengan kepala dingin. Dalam keheningan, mereka dapat mengambil keputusan secara rasional dan objektif tanpa terpengaruh oleh tekanan sosial. Dengan demikian, keuntungan menghindari konflik dan gangguan emosional ini mendukung hipotesis bahwa kesendirian di tempat kerja merupakan aset strategis yang menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Kemudian, keuntungan yang keenam adalah kebebasan dalam menentukan metode kerja. Salah satu aspek yang sering diabaikan adalah kebebasan dalam memilih metode kerja.
penyendiri memiliki keleluasaan untuk menentukan cara terbaik dalam menyelesaikan tugas tanpa harus mengikuti standar yang kaku atau tekanan kelompok. Kebebasan ini memungkinkan munculnya beragam pendekatan yang lebih inovatif dan disesuaikan dengan karakteristik individu. Setiap metode yang diadopsi merupakan hasil refleksi mendalam dan pengalaman pribadi, bukan hanya sekedar mengikuti tren yang ada. Pertanyaan yang selalu muncul adalah, apakah inovasi sejati dapat tercipta jika seseorang terus-menerus dipandu oleh norma kelompok? Dengan kebebasan berpikir, penyendiri mampu menemukan solusi yang lebih personal dan relevan dengan konteks tugas yang dihadapi. Selain itu, fleksibilitas dalam metode kerja turut menciptakan peluang untuk bereksperimen tanpa rasa takut gagal. Ini adalah ruang bagi kreativitas untuk berkembang, sekaligus mengajarkan nilai resilien dalam menghadapi tantangan yang muncul. Akhirnya, kebebasan dalam menentukan cara kerja ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengukuhkan identitas profesional seseorang yang mampu beradaptasi dan berkembang sesuai dengan dinamika pekerjaan yang terus berubah. Kemudian keuntungan yang ketujuh adalah efektivitas komunikasi tertulis. Komunikasi tidak selalu harus dilakukan secara verbal. Penyendiri seringkali mengasah kemampuan dalam komunikasi tertulis yang memungkinkan penyampaian ide secara terstruktur dan mendalam tanpa diselingi emosi langsung. Tulisan yang baik membutuhkan waktu dan ruang untuk berpikir secara kritis, suatu kondisi yang lebih mudah dicapai dalam suasana yang tenang dan reflektif. Hal ini menghasilkan pesan yang lebih jelas, tepat sasaran, dan dapat dipahami dengan mudah oleh penerima. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana tingkat efektivitas komunikasi dapat meningkat ketika kita memilih untuk menyampaikan pesan melalui tulisan? Bukti empiris menunjukkan bahwa komunikasi tertulis memberikan kesempatan untuk mengedit dan memperbaiki pesan sebelum disebarluaskan. Kemampuan menyusun pesan secara tertulis juga mencerminkan kedalaman pemikiran serta ketelitian dalam menyampaikan ide. Penyendiri cenderung menghasilkan komunikasi yang memiliki struktur logis dan alur pemikiran yang mudah diikuti, sehingga meningkatkan kualitas kolaborasi meski tanpa interaksi langsung. Akhirnya, efektivitas komunikasi tertulis yang terasa ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memperkuat posisi profesional seseorang yang mampu berkontribusi secara signifikan melalui media tulisan dalam berbagai forum kerja. Kemudian, keuntungan yang ke-8 adalah memupuk pemikiran kritis dan skeptis. Kesendirian membuka peluang bagi perkembangan pemikiran kritis yang mendalam. Dalam keheningan, setiap ide dan informasi yang diterima dapat diuji kebenarannya secara objektif, tanpa tekanan untuk segera menerima norma yang ada. Sikap skeptis menjadi senjata intelektual yang memungkinkan seseorang mempertanyakan setiap asumsi dan konvensi yang diterima secara umum. Pendekatan ini tidak hanya menajamkan logika, tetapi juga mendorong inovasi yang berdasar pada bukti dan analisis yang teliti. Pertanyaan mendasar yang harus selalu diajukan adalah, seberapa sering kita mengkaji ulang keyakinan kita dalam menghadapi informasi baru? Dengan kebebasan berpikir yang diberikan oleh kesendirian, setiap ide dipertimbangkan dengan cermat sebelum diterima atau ditolak. Pemikiran kritis dan skeptis yang tumbuh dari kesendirian merupakan pondasi dari inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Hal ini menuntun pada pembentukan opini yang lebih matang dan strategi kerja yang tak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dalam menghadapi tantangan. Dengan demikian, keuntungan memupuk pemikiran kritis ini menegaskan bahwa kesendirian di tempat kerja adalah ruang yang ideal bagi pengembangan intelektual, di mana pertanyaan dan analisis mendalam menjadi kunci untuk mencapai keunggulan profesional. Kemudian keuntungan menjadi penyendiri di tempat kerja yang terakhir atau yang ke-9 adalah ruang untuk pengembangan diri dan refleksi. Menjadi penyendiri di tempat kerja memberikan ruang emas untuk pengembangan diri.
Dalam keheningan, individu memiliki kesempatan untuk melakukan evaluasi diri secara mendalam dan mengidentifikasi area yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Ruang refleksi ini memungkinkan setiap orang untuk mengukur kinerja, menetapkan tujuan baru, dan merancang strategi perbaikan yang lebih personal dan efektif. Tanpa distraksi, proses introspeksi dapat berjalan secara sistematis dan terarah. Pertanyaan kunci yang muncul adalah bagaimana kita bisa tumbuh jika terus-menerus terjebak dalam keramaian yang tidak memberi ruang untuk berpikir. Kesendirian menyediakan waktu dan ruang yang sangat diperlukan untuk merenung dan belajar dari pengalaman. Pengembangan diri yang berkelanjutan melalui refleksi tidak hanya meningkatkan kompetensi profesional, tetapi juga memperkaya aspek kepribadian dan emosional. Setiap langkah perbaikan merupakan hasil dari analisis yang mendalam terhadap tantangan dan keberhasilan yang telah dicapai. Akhirnya, keuntungan ruang untuk pengembangan diri ini membuktikan bahwa dalam kesendirian terdapat potensi transformasi yang besar, di mana setiap individu dapat menemukan kembali jati diri, meningkatkan kapasitas, dan berkontribusi secara signifikan dalam lingkungan kerja. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sekian, wassalam.